Desa Waringin mulai memerah saat Raka melempar ranselnya ke dalam mobil bak terbuka milik pamannya. Dini, Mira, dan Seno menyusul tak lama kemudian. Mereka adalah sahabat sejak SMP, dan kini di usia 17 tahun, rasa ingin tahu mereka lebih besar daripada rasa takut. Ayo buruan, sebelum malam, seru Raka. Tujuan mereka adalah perbatasan hutan alas Kinting, hutan yang warga desa sebut hutan keramat. Cerita tentang hutan itu sudah melegenda. Orang-orang hilang, suara tangisan di malam hari, dan larangan keras dari leluhur desa untuk memasukinya setelah matahari terbenam. Namun bagi mereka, semua itu hanya cerita orang tua. Mereka ingin membuktikan bahwa mitos itu hanya bualan. Sesampainya di tempat, mereka mendirikan tenda tak jauh dari batas pepohonan hutan. Seno, yang paling berani di antara mereka, bahkan berseloroh. Kalau ada setan, suruh ikut camping juga. Dan mereka mulai bercerita horor satu sama lain, tertawa lepas di tengah gelap. Namun, mendadak suasana berubah. Dari dalam hutan terdengar suara lonceng kecil. Seolah ada anak kecil sedang bermain. Dini menoleh cepat. Dengar nggak? Kayak suara mainan, bisiknya. Tak lama kabut tipis mulai merayap keluar dari hutan menyelimuti kaki mereka. Senter yang tadinya terang kini mulai berkedip, satu persatu padam. Api unggun berdesis seperti disiram air. Pegang tangan masing-masing, jangan pisah, seru Raka. Namun sudah terlambat. Seperti ada yang mengaburkan pandangan mereka. Dalam sekejap, semuanya berdiri sendiri, terpisah di dalam hutan. Dini berlari mengikuti suara langkah kaki. Ia yakin itu Mira. Tapi semakin dalam ia masuk ke hutan, suara berubah menjadi tawa kecil yang menggema dari segala arah. Kakak main yuk. Saat Dini menoleh, wajah itu tidak ada, hanya kulit putih polos seperti topeng lilin. Tanpa sadar, Dini berlari hingga tiba di pemakaman tua yang terkubur oleh akar-akar pohon. Batu nisan tanpa nama berbaris rapi dan di tengahnya sebuah boneka rusak duduk menatapnya. Boneka itu berkata, Kamu teman baru kami. Seno berjalan memutar. Ia menandai setiap pohon yang dilewatinya dengan pisau kecil di sakunya. Tapi tanda itu terus muncul lagi dan lagi. Apa aku muter di tempat yang sama? Gumamnya. Ia berhenti di tengah hutan yang sunyi. Di sana ia melihat lingkaran batu. Di dalamnya puluhan boneka dari jerami dan rambut manusia. Satu boneka di tengah bergerak sendiri. Kemudian muncul sosok nenek tua dengan tubuh membungkuk, kuku panjang, dan wajah penuh luka. Anak-anak durhaka suka masuk tanpa izin. Akar hutan seperti hidup menggulung kakinya dan menariknya masuk ke tanah. Mira mendengar suara Raka memanggil dari kejauhan. Ia mengikuti suara itu, masuk lebih dalam ke hutan hingga mencapai sebuah danau. Airnya hitam, permukaannya tenang. Di sana, ia melihat bayangan Raka di seberang, melambai. Namun saat ia menyeberang naik ke perahu tua dan mendekat, sosok itu berubah menjadi mayat membusuk dengan mata terbelalak. Suara Raka berubah menjadi tangisan wanita, lalu menjadi jeritan serak. Tangan-tangan muncul dari danau, menarik Mira ke dalam air. Tapi sebelum tenggelam, sebuah suara perempuan berbisik di telinganya. Kamu bisa pergi, kalau bisa menukar tempat. Raka berjalan sendirian, dihantui bisikan-bisikan. Ia menemukan buku tua di bawah pohon beringin raksasa. Dalam buku itu ada catatan dari orang-orang yang pernah tersesat di hutan ini. Semua tidak pernah keluar. Saat ia membaca halaman terakhir, sebuah kalimat muncul sendiri. Kau yang terakhir. Sekarang kaulah penjaga gerbang.
Tiba-tiba ia tidak bisa bergerak. Kakinya menyatu dengan akar, tubuhnya membatu, dan wajahnya menoleh ke arah hutan. Kini ia adalah penjaga baru dari hutan keramat. Esok paginya, warga desa menemukan lokasi perkemahan itu. Kosong, tak berjejak. Hanya ada 4 boneka kecil tergantung di pohon beringin. Wajah boneka itu menyerupai Raka, Dini, Seno, dan Mira. Pak Lurah menatap sedih sambil menunduk. Yang masuk tidak akan kembali, kecuali membawa pengganti. Tamat.